Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu semua peserta diklat pemanfaatan Google Form sebagai media pembelajaran dan asesmen. Video kali ini adalah video penjelasan tugas diklat untuk kegiatan hari ketiga dan hari keempat. Jadi hari ketiga dan keempat Bapak Ibu mengerjakan tugas yang nanti akan kami jelaskan tugasnya seperti apa, dan di akhir juga akan kami praktekkan bagaimana cara mengerjakan tugas diklat tersebut. Untuk ketentuan tugasnya adalah Bapak Ibu membuat Google Form yang berisi 3 section atau 3 bagian. Bagian pertama berisi isian identitas siswa, lalu bagian kedua berisi tentang materi pembelajaran. Bapak Ibu boleh menaruh gambar atau teks dan video, boleh salah satu ataupun lebih dari satu, ataupun semuanya. Lalu section ketiga adalah Bapak Ibu membuat soal dengan tipe soal yang bebas, boleh pilihan ganda ataupun jawaban singkat dan lainnya. Kemudian untuk tema atau materi atau mata pelajaran ataupun kelas itu juga bebas ya Bapak Ibu, sesuai keinginan dan seperti apa yang mudah bagi Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu mengirimkan link Google Form yang sudah Bapak Ibu buat di form pengumpulan tugas. Untuk link form pengumpulan tugas ada di deskripsi video ini. Dan sekarang akan saya praktikkan bagaimana cara membuat ataupun mengerjakan tugasnya. Pertama-tama Bapak Ibu harus membuka dulu Google Chrome, lalu Bapak Ibu tuliskan di URL ini form.google.com, lalu enter. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Bapak Ibu pilih saja yang ini, formulir kosong. Bapak Ibu klik saja. Kemudian setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu pastikan merubah judulnya. Misalnya saya buat LKPD operasi bilangan bulat. Nah, ini untuk judul Google Form-nya. Lalu jangan lupa Bapak Ibu ke setelan, kemudian pilih yang ini, jadikan ini sebagai kuis. Kita aktifkan, maka Google Form-nya nanti akan menjadi kuis. Setelah itu kita kembali lagi ke menu pertanyaan ini. Setelah itu untuk section pertama kita buat di sini misalnya isian identitas siswa, yaitu nama. Titik 2, lalu kita pilih yang tipe soalnya jawaban singkat, lalu kunci jawabannya kita biarkan saja karena ini nama tidak ada benar salahnya. Setelah itu misalnya kita mau membuat lagi satu isian, yaitu nomor absen misalnya. Caranya Bapak Ibu ke tanda yang plus ini, lalu klik saja, lalu di pertanyaan kita tuliskan saja nomor absen seperti ini. Lalu untuk tipe soalnya jawaban singkat juga, dan di sini Bapak Ibu boleh mengaktifkan wajib diisi atau tidak, tapi untuk nama kita aktifkan saja wajib diisi. Ini untuk section pertama sudah selesai, yaitu yang berisi identitas siswa. Lalu kita buat section atau bagian kedua untuk menampilkan media pembelajarannya atau materi pembelajarannya. Caranya, kita ke sebelah kanan ini ada gambar seperti sama dengan atau tambahkan bagian. Kita klik saja, maka akan muncul bagian kedua. Ini nomor absennya kita pindahkan ke bagian atas karena ini bagian pertama. Ini untuk bagian kedua. Bagian kedua ini Bapak Ibu boleh menaruh di sini materi pembelajarannya. Bisa juga teks, bisa Bapak Ibu copy paste materinya ke sini ataupun menginsertkan gambar materi di sini. Ada menu tambahkan gambar. Tapi untuk praktek kali ini saya akan
menginsertkan di bagian kedua ini untuk materinya berbentuk video. Akan saya ambil dari video YouTube ya. Caranya, Bapak Ibu klik menu ini, tambahkan video. Di sini Bapak Ibu bisa mencari video untuk materi pembelajaran yang sesuai. Misalnya ini LKPD operasi hitung bilangan bulat, maka kita ketikkan saja di sini operasi hitung bilangan bulat. Nanti akan muncul banyak sekali video-video tentang materi operasi hitung bilangan bulat. Bapak Ibu boleh memilihnya. Untuk contohnya saya gunakan saja yang ini. Kita klik saja, kemudian kita klik sisipkan. Kita tunggu, dan ini sudah tampil di sini ya Bapak Ibu untuk videonya. Di sini misalnya kita untuk judulnya kita tuliskan video pembelajaran operasi hitung bilangan bulat. Lalu untuk bagian kedua ini kita tuliskan saja judulnya. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Ini untuk bagian keduanya sudah selesai, yaitu video pembelajaran atau materi pembelajarannya. Kemudian yang terakhir kita buat section atau bagian yang ketiga, yaitu untuk pertanyaan. Nah, caranya kita buat section lagi atau bagian lagi, kita klik kembali yang ini, tambahkan bagian, nanti akan muncul bagian 3 atau section ketiga. Kita kasih saja judul sectionnya, silahkan jawab pertanyaan secara benar. Seperti itu, lalu tinggal kita buat soalnya. Untuk materi pembelajaran yang ini, caranya kita klik tanda plus ini, tambah pertanyaan, akan muncul untuk pertanyaan apa yang akan kita tuliskan. Misalnya di sini saya tulis berapa min 2 ditambah 1. Ini akan saya buat untuk opsi A-nya adalah di sini misalnya 3. Lalu opsi B kita tulis misalnya 6. Opsi C 7, 8, lalu opsi D 1. Setelah itu kita klik kunci jawaban, kita pilih jawaban yang benar. Ini min 2 plus 1 adalah 1, jadi kita pilih yang ini. Jadi kunci jawabannya adalah ini. Lalu untuk poinnya kita atur, karena ini hanya 2 soal, poin ini kita tuliskan saja 50. Seperti itu, kita buat satu pertanyaan lagi. Caranya kita kembali klik tanda plus ini, kemudian kita tuliskan pertanyaan kedua, berapa min 3 ditambah min 3. Lalu opsi jawabannya yang pertama adalah misalnya 6, yang kedua 3, 5, dan yang terakhir 4. Setelah itu kita pilih lagi kunci jawabannya yang benar. Setelah itu selesai. Maka tugas sudah selesai dikerjakan, yaitu section pertama. Yang pertama identitas siswa, yang kedua materi. Lalu bagian ketiga adalah 2 soal. Setelah itu kita pastikan dulu cek hasilnya seperti apa. Kita klik ini pratinjau atau gambar mata. Kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Peserta harus mengisi nama dulu, misalnya seperti ini. Klik berikutnya. Lalu di sini akan muncul video pembelajarannya untuk ditonton. Nah, setelah ditonton, maka siswa harus mengklik
tombol berikutnya. Setelah itu akan muncul pertanyaan atau soal yang tadi kita buat. Misalnya ini 3 dan ini 6. Lalu siswa mengirimkan jawabannya seperti ini. Kita tinggal lihat skornya. Jadi ini sudah selesai ya. Dan kalau sudah selesai, sudah tidak ada yang dirubah, kita kembali ke Google Form-nya, lalu kita dapatkan link Google Form-nya. Caranya kita klik tombol kirim, kemudian kita klik gambar ini, lingkaran seperti ini, kita klik, lalu kita copy link ini. Nah, link inilah yang kita pastekan ke form pengumpulan tugas. Jadi ini tinggal kita copy, lalu kita pastekan ke form pengumpulan tugas diklat. Kita paste di sini. Jadi seperti itu bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Setelah itu untuk link yang dikirim, mohon betul-betul link tugas yang telah dibuat, bukan link YouTube ataupun link lainnya. Lalu kirimkan tugas dengan ketentuan secara benar agar tugasnya valid, karena sertifikat diklat hanya dibagikan kepada peserta diklat yang mengumpulkan tugas sesuai ketentuan dan status tugasnya valid. Untuk form pengumpulan tugas akan dibuka sampai tanggal 25 Juni pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan pengumuman validasi tugas akan diumumkan di WA grup diklat tanggal 26 Juni pukul 4 sore. Lalu bagi yang tugasnya valid atau sesuai ketentuan dan tugasnya benar, nanti akan dibagikan link download sertifikatnya di WA grup diklat pada tanggal 27 Juni pukul 16. Pastikan Bapak Ibu memantau semua pengumuman yang ada di WA grup pelatihan. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.